Halo semuanya. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menerangkan terkait materi yang belum saya sempat terangkan di minggu ke-14 perkuliahan ini. Jadi materi yang akan saya bahas adalah terkait epidemiologi dan engineering. Apa itu epidemiologi? Jadi seperti yang kita tahu bahwa logi berasal dari bahasa Yunani yang artinya ilmu, dan epidemio adalah penyakit. Berarti ini adalah ilmu tentang penyakit gitu ya. Tapi secara uh, lebih lengkap, epidemiologi ini diartikan sebagai suatu ilmu atau studi terkait dengan distribusi dan faktor yang mempengaruhi suatu frekuensi penyakit. Atau disebut juga ada pengertian tapi kurang lebih sama yang disebut ilmu tentang penyebaran dan faktor penentu masalah kesehatan untuk perencanaan dari penanggulangan masalah kesehatan. Jadi di epidemiologi ini kita mempelajari distribusi, bagaimana penyebaran penyakit, apa saja faktor-faktor penentunya, dan bagaimana cara perencanaan untuk menanggulangi masalah kesehatan tersebut. Jadi tidak hanya penyakit gitu ya yang dipelajari, tapi juga masalah kesehatan. Nah, ini tentunya masalah kesehatan tidak luput dari aspek lingkungan, agent, ini artinya yang menyebabkan penyakit, dan host adalah yang mendapatkan infeksi atau penyakit tersebut. Nah, kenapa kita perlu mempelajari epidemiologi dan kira-kira kaitannya dengan engineering tuh apa gitu ya? Nah, karena seperti kalian tahu bahwa penyakit-penyakit ini juga banyak yang dipengaruhi oleh sistem lingkungan atau sistem air bersih, sistem sanitasi gitu. Contohnya beberapa waterborne disease gitu ya seperti kolera ini disebabkan oleh sistem sanitasi yang buruk gitu ya. Sehingga dengan kita mempelajari penyebaran kolera, faktor determinasinya, maka kita bisa mempropos intervensi secara engineering gitu ya untuk merespons masalah-masalah kesehatan. Ini contohnya tadi ya tentang waterborne disease misalnya, atau misalnya water related disease yang lain seperti malaria dan sebagainya. Nah, oleh karena itu biasanya kita memiliki suatu indikator gitu ya. Jadi kita punya target atau indikator yang disebut dengan Disability Adjusted Life Year atau dikenal dengan DALI. Jadi DALI ini dihitung untuk mengetahui disease burden gitu. Namanya disease burden yaitu beban penyakit gitu. Nah, ya jadi saya jelaskan terkait DALI. DALI ini adalah penjumlahan dari tahun atau years of life loss YLL dan years loss due to disability YLD. Nah, apa itu YLL dan YLD? Nah, misalnya ini ya yang pertama adalah YLL atau year life loss. Jadi misalnya ideal life expectancy-nya adalah 85 gitu ya. Biasanya di Indonesia 65, tapi misalnya di negara lain 85. Tapi karena kita sakit, maka umur 65
sudah meninggal dunia gitu. Artinya tahun kehilangannya adalah 20 tahun. Berarti YLL-nya adalah 20 tahun. Jadi diartikan sebagai gap antara umur kematian, di mana umur kematian itu mendahului ideal life expectancy. Jadi ada gap antara ketika dia mati terhadap life expectancy. Nah, ini biasanya rumusnya YLL N dikali E, di mana N ini adalah jumlah kematian dan E adalah standard life expectancy. Nanti saya kasih tunjuk contoh perhitungannya. Nah, sekarang adalah YLD. YLD adalah tahun di mana seseorang mendapatkan penyakit yang menyebabkan fatal disability. Nah, YLD bisa misalnya karena disability weight. Ini maaf. Jadi YLD ini dihitung berdasarkan pertama disability weight-nya. Jadi setiap disability bobotnya berbeda-beda gitu. Misalnya penyakit infeksi respirasi bobotnya 0,05, lalu penyakit lain bobotnya 0,68. Nah, ini bobot disability-nya dikali dengan berapa lama dia mengalami sakit tersebut. Nah, ini rumusnya YLD adalah I kali W dikali L, di mana I adalah jumlah kasus, W-nya adalah bobot, lalu I adalah durasi seseorang tersebut sakit sampai dia meninggal dunia. Nah, ini saya coba menghitung rumusnya. Kita coba langsung ke contoh. Jadi misalnya dari umur 5 tahun, ya 50 tahun, seseorang ini sakit gitu ya, mendapat infeksi cacing dari umur 5 tahun dan diare. Nah, lalu dia meninggal umur 50, di mana expected life years-nya 60 gitu ya. Jadi umur 5 sampai 50 dia sakit, lalu 50 sampai 60 ini gap antara dia meninggal dunia sampai gap antara dia meninggal dunia dengan life expectancy-nya. Jadi years life loss-nya N dikali dengan E, di mana N adalah jumlah kasusnya dan E adalah gap-nya. Gap-nya di mana 60 dikurangi 50, jadi adalah 10. Lalu YLD I dikali W dikali L, di mana tadi I adalah number of incident case, di sini kasusnya 1, lalu bobotnya 0,1, dan tahun di mana dia sakit adalah 45 tahun. Jadi kalau dikalikan adalah 4,5. Jadi dalinya adalah 10 ditambah 4,5 tahun, yaitu 14,5 tahun yang dalinya 14,5 tahun dia kehilangan gitu ya.
Oke, mungkin sampai di sini penjelasan saya terkait epidemiologi dan Dali. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.